Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Ibu Koni Rahakundini ini belak-belakan ya soal dokumen rahasia Hasto ya. Karena ini diwawancarai begitu, ada salah satu media besar yaitu adalah Kompas TV mewawancarai Ibu Koni soal isi dokumen-dokumen penting itu begitu. Salah satu yang menarik poin-poinnya begitu kan ya. Setelah kami rilis begitu kan, itu sangat-sangat mengejutkan. Salah satunya soal dugaan korupsi keluarga Jokowi. Wah. Ini ngeri-ngeri sedap bos, ya ngeri-ngeri sedap begitu kan, ya. Jadi ada poin-poin penting begitu kan ya yang disampaikan oleh Koni ini begitu kan ya. Salah satu poin-poinnya ini begitu kan ya. Saya catat ini. Poin-poin penting dokumen rahasia Hasto, pergantian Kapolri, penghancuran PDIP, penyusup atau pengkhianat, korupsi keluarga Jokowi, dan masih banyak yang lainnya. Tapi yang saya bahas ini yang keempat, poinnya adalah soal korupsi keluarga Jokowi. Nih dugaannya ya. Apakah benar? Ada dugaan-dugaan besar begitu kan. Apakah benar korupsi korupsi keluarga Jokowi di situ begitu? Ya soal korupsi keluarga Joko Widodo misalnya, itu ada 3 seri tentang itu dokumennya. Tapi kalau buat saya sekali lagi nggak tentang itu. Yang saya lebih concern itu adalah tentang nomor 7 yaitu penghancuran PDIP. Jadi memang ada upaya-upaya menghancurkan PDIP. Dan itu mungkin yang menggerakkan saya untuk udahlah aku kembalikan ke partai dan tolonglah PDIP berbuat sesuatu. Karena PDIP ini kan menjadi partai yang menurut saya menarik ya. Dia partai kuat, dia penyeimbang, kalaupun nggak mau disebut oposisi. Jadi partai seperti ini nggak boleh hilang. Namanya boleh hari ini PDIP, besok siapa gitu. Tapi partai penyeimbang tuh nggak boleh hilang. Kalau negara itu mau berjalan on the right track. Makanya itu saya pikir oke, kalau gitu aku harus kembalikan agar harapan saya kan pasti lebih mudah dari PDIP bertanya langsung kepada Pak Hasto. Ini kita meledakkanlah hari ini atau besok atau lusa instead of aku sebagai teman gitu. Yang kedua juga yang membuat aku menjadi kepikiran gitu ya. Oh ternyata politik begini banget. Itu file nomor 16 terkait Kapolri. Nah baru saya mau tanyain itu. File nomor 16 soal Kapolri. Nah ini yang saya mesti luruskan karena kan di sini ini adalah ajang untuk mengklarifikasi nih. Nggak klarifikasi, nggak perlu ada klarifikasi apa-apa. Karena nggak ada yang nanya aja, saya kan cuma bilang ada file apa yang supaya terang benderang. Terang benderang. Clear. Nggak ada yang perlu diklarifikasi. Nah saya cuma mau bicara ini kan makanya nanya nggak banyak nih kan gue seneng kalau kayak gini. Jadi itu adalah file tentang pergantian Kapolri. Pergantian Kapolri. Jadi ternyata Kapolri untuk niat-niat pergantian Kapolri itu ternyata sudah sangat berjalan secara high politik gitu. Nah, dokumen itu menyatakan tentang itu. Gitu. Dan itu yang buat saya deg-degan, ternyata gila. Ada apa masalahnya dengan ya nggak boleh diomongin dong, nanti gue ditangkap. Jadi ditangkap Pak Roni setelah pensi. Jadi pokoknya intinya tentang pergantian Kapolri, bukan Kapolri ada apa-apa nih. By the way Pak Kapolri, tenang-tenang aja Pak Kapolri, it's nothing really special. Okay. Tapi ternyata ada pergerakan politik, high politik untuk pergantian Kapolri. Ada apa di balik pergantian itu? Nggak usah kita bahas. Nanti tanyakan saja kepada Sekjen PDIP namanya Mas Aji. Wasekjen PDI Perjuangan. Saya sudah tidak lagi memiliki file dan sudah saya serah terimakan dengan formal. Jadi saya kira dokumen-dokumen ini harus disampaikan kepada publik. Tapi yang saya tahu saat wawancara dari Kompas TV, ya bukan kewenangan saya untuk menyampaikan itu. Kata Koni begitu kan. Yang punya kewenangan penting itu adalah Hasto ya, sebagai orang yang kemudian disakiti. Ini menarik begitu kan. Soal dugaan-dugaan korupsi keluarga Jokowi begitu. Saya cari di media sosial. Saya mau cari beritanya begitu kan. Ternyata begitu di media sosial ada banyak hal yang kemudian diungkapkan. Bagaimana soal keluarga Jokowi yaitu menantunya ya, soal si Bobby begitu kan, soal tambang-tambang itu begitu. Yang kedua adalah masalah soal jet pribadi begitu kan ya. Itulah yang kemudian kalau kita merujuk pada media sosial yang beredar begitu, dengan media-media yang kemudian diliput begitu, nampaknya itu yang disorot. Apakah Hasto ini akan ada fakta baru di luar itu? Ini harus diungkapkan kepada publik, biar tahu bro. Buat apa menyimpan dokumen kalau tidak sampai kepada publik? Jangan sampai terlambat bro. Benar nggak begitu? Jadi saya kira ini banyak persoalan-persoalan yang kemudian kita lihat begitu apa yang disampaikan Ibu Koni ini begitu kan ya saat berbincang-bincang dengan
Kompas TV di situ begitu. Ini menandakan ada sesuatu hal yang genting harus diungkapkan kepada publik. Jangan sampai ini omon-omon saja dokumen-dokumennya. Ini sangat penting sekali untuk diungkapkan begitu, untuk menemukan titik temu keadilan. Keadilan kita itu di mana begitu kan, ya? Artinya apa? Biar tahu begitu situasi dan kondisinya, ya. Kemarin saya sudah melihat begitu dan membahas masalah soal penghancuran di tubuh PDIP begitu kan, sehingga ada orang dalamnya di situ. Saya kira PDIP harus benar-benar melawan, ya harus mengungkapkan begitu. Tapi ada sisi dampak begitu kan ya. Karena PDIP ini mengusung Jokowi pada waktu itu, dia punya dampak juga begitu. Ya, kenapa? Karena dampaknya saya kira tidak begitu banyak dampaknya. Ya, di masyarakat mungkin tidak begitu terlalu percaya terhadap PDIP lagi karena dianggap ya sama aja begitu kan. Tapi kalau saya pribadi melihat bahwa PDIP ini kan mesin partai politik ya. Partai politik sebagai kendaraan. Jadi kalau ada yang korupsi jangan menyalahkan partai. Yang justru disalahkan adalah perilaku dan oknum mereka begitu. Ya perilaku di sini, moralitasnya sendiri begitu kan. Itulah cara berpikir politik kita. Ini ngeri-ngeri sedap apa yang disampaikan Ibu Koni ini begitu kan ya. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Soal soal bagaimana nanti ya, apakah dugaan korupsi Jokowi ini akan terungkap atau bagaimana begitu. Tunggu saja begitu ya. Mumpung presidennya Prabowo akan dikupas tuntas begitu. Kalau tidak omon-omon begitu. Jadi saya kira buat apa ada penyusup ini, ada korupsi, dugaan korupsi di keluarga Jokowi begitu kan ya. Kalau tidak diungkapkan kepada publik, buat apa begitu? Masa mau menyimpan hal-hal itu aja begitu kan? Kan itu logikanya. Kan ngeri-ngeri sedap ini bos. Ngeri-ngeri sedap. Coba baca komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra ya. Salah satunya misalnya begitu kan ya, semua berantakan saat ya Komjen BG gagal jadi Kapolri. Ada yang gagal menguasai hukum sepenuhnya. Jokowi sudah membaca hal tersebut dengan pasangan ya, orang yang sebagai Kapolri dan antisipasi ya. Ya, ini banyak sekali komentarnya begitu ya. Ada yang mengatakan partai bukan pahlawan. Ya banyak kritikan kepada PDIP juga begitu kan ya. Tapi kan satu sisi ya apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Mulyono kan juga bagian dari penghancuran PDIP. Boleh Pak Jokowi sekaligus proses masuk ke ranah hukum terkait korupsi keluarga Jokowi. Ini menarik begitu kan. Apakah nanti akan dicari bukti-buktinya begitu ya? Bisa-bisanya ya si Koni atau gimana ini, komentar dari netizen ya. Saya kira ini harus diungkapkan kepada publik begitu kan ya. Jangan lalu kemudian terkesan buat apa menyimpan dokumen ini ya kalau tidak disampaikan kepada publik. Itu kan yang paling penting. Jadi saya kira apa yang disampaikan Ibu Koni ini sangat-sangat ya isinya daging semua begitu kan ya. Kalau diungkapkan kepada publik begitu kan, siap publik itu akan menonton dan bisa menilai mana yang kemudian fakta dan mana yang realita dan mana yang kemudian hanya narasi dan asumsi. Ya masyarakat bisa tahu itu begitu kan. Tapi dari gerak-gerik dari Ibu Koni sampai ada dinotariskan ya di Rusia. Ini kan bagian dari dokumen-dokumen sangat penting begitu kan. Dokumen-dokumen sangat luar biasa. Tapi kalau tidak diungkapkan kepada publik dan tidak bisa menyelamatkan Hasto, buat apa? Tapi saya yakin loh begitu. Saya yakin dan saya yakinnya Hasto ini tidak akan lama lagi akan keluar, ya. Hasto ya tunggu saja begitu. Karena ini bagian dari bagian dari skenario di mana orang-orang akan melihat begitu kan ya. Kenapa Hasto tidak tersangka sejak dulu? Karena mungkin orang-orangnya masih kuat. Orang-orangnya masih kuat. Apa benar? Ya jangan sampailah begitu kan ya. Jangan sampai nanti seperti itu begitu. Tapi saya pribadi begitu kan. Kekuatan dari PDIP ini melebihi dari seorang Jokowi begitu. Karena dia adalah partai politik yang kuat ya. Walaupun banyak orang-orang yang berasumsi sana sini begitu ada penghancuran ini dan sebagainya begitu. Ini kan kita lihat begitu kan. Orang-orang akan berkomentar begitu. Orang-orang akan berkomentar kalau ini benar begitu ya. Korupsi keluarga Mulyono tolong segera dibuka ya.
nggak sabar pengen lihat ya anak menantunya masuk di BUI semua, terutama di Nebeng yang nantangin rakyat terus. Ini komentar dari netizen. Saking saking ingin bahwa Jokowi diadili begitu. Tapi kan harus berdasarkan fakta dan realita begitu. Dokumen-dokumen yang saya disampaikan itu pasti ada perdebatan panjang. Saya yang tahu mungkin Ibu Koni begitu kan ya. Karena apa? Karena ketika ditanya, diwawancarai oleh Kompas TV begitu, mengatakan begini, kenapa Ibu Koni tidak mengungkapkan itu semuanya sebelum Hasto ini terlambat? Ibu Koni mengatakan apa? Mengatakan bahwa ya bukan kewenangan dari Ibu Koni, kewenangannya semua dari Hasto. Hasto hanya menitipkan, ya. Kata Ibu Koni, saya tidak tahu apa isinya, tapi yang terpenting soal poin-poin itu sudah diungkapkan begitu kan, ya. Jadi mungkin seorang Jokowi ya, mungkin seorang Gibran ya, seperti Kapolri yang diseret-seret mungkin akan tertawa kalau tidak disampaikan kepada publik. Karena apa? Karena dokumen-dokumen ini sangat penting, bro. Ya, saya kira kalau tidak penting tidak mungkin akan disimpan di Rusia begitu. Saya kira juga tidak mungkin. Karena apa? Karena kekuatan dokumen itu bisa menghancurkan yang namanya Mulyono, ya. Iya, kita kan buktikan aja nanti begitu kan. Dokumen itu akan bisa menghancurkan Mulyono begitu. Jadi kalau ini benar-benar disampaikan begitu sesuai dengan realita yang ada. Tapi kalau tidak sesuai dengan realita, buat apa? Ya bisa orang-orang menganggap wah, jangan-jangan ini hanya omon-omon aja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.